sampai 30-an awal tuh masih kena ya. Iya, masih ada chance usia ya. produktif Jadi, yang ini waduh, ya dengan buat problem acne ya. acne, iya. Waduh. Nah, sebelum itu mungkin dijelasin Dok untuk kenapa acne ini bisa timbul gitu ya. Jadi cara-cara kita mengcounter masing-masing tipe jerawat itu beda-beda. Welcome to Speak. This is our first episode. Jadi di Speak ini kita akan membahas seputar tentang kesehatan kulit. Nah, sebelumnya saya akan perkenalan diri dulu. Nama saya Victor dari Rosichan Beauty dan juga kita ada kedatangan tamu sebagai narasumber kita yaitu Dr. Kimberly. Bisa perkenalan diri dulu, Dok? Ya, perkenalkan nama saya Angela Kimberly Cahyadi. Saya biasa dipanggil Dr. Kim. Saya berasal dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan saat ini bekerja sebagai General Practitioner di salah satu instansi rumah sakit. Hari ini kita akan membahas tentang acne ya, atau jerawat ya. Nah, sebelumnya mungkin dokter ada pengalaman tersendiri nggak ya tentang jerawat atau semuanya aman aja waktu muda gitu ya? Tentunya kalau misalnya nggak ada problem tentang jerawat nggak afdol ya masa puberty dan remajanya. Jadi memang aku secara personally sih juga ada struggling sendiri dengan acne ketika SMP dan SMA sih. I see. Nah, di sini itu kalau saya baca ternyata ada studi itu sekitar 87% dewasa muda itu mengalami acne ya. Ya, betul sekali. Jadi problem acne ini sangat mendunia ya. Jadi angka kejadian acne sendiri di populasi baik laki-laki maupun perempuan itu mencapai 87%. Nah, problem ini terjadi pada berbagai populasi usia, mulai dari remaja yang berkisar 12 sampai 18 tahun dan juga dewasa muda di usia 20 hingga 30 tahunan. Sampai 30-an awal tuh masih kena ya. Iya, masih ada chance usia ya. produktif jadi, yang ini ya dengan buat problem acne acne, iya. Waduh. Nah, sebelum itu mungkin dijelasin Dok untuk kenapa acne ini bisa timbul gitu ya. Mungkin sebelum kita bahas bagaimana acne itu timbul, kita pahami dulu ya basic mengenai lapisan kulit ya. Jadi lapisan kulit itu terdiri dari 3 lapis utama. Yang pertama yang paling atas adalah lapisan epidermis, kemudian lapisan kedua adalah lapisan dermis, dan yang paling dalam lapisan ketiga itu adalah lapisan hipodermis. Apa sih esensinya? Mengapa kita harus paham tiap-tiap lapisan itu? Karena obat-obatan ataupun skincare itu bekerjanya juga di 3 lapisan itu gitu targetnya. Nah, untuk pertama adalah lapisan epidermis, di mana kita terdiri dari sel-sel kulit keratin yang akan secara natural mengalami regenerasi. Siklusnya berkisar sekitar 30 hari sampai 50 hari, di mana sel-sel keratin itu akan tergantikan dan apabila tergantikan tidak beresiko menimbulkan clot gitu. Kemudian di lapisan yang kedua yaitu lapisan dermis, kita dapat menemukan 2 komponen utama yang sangat berhubungan erat dengan acne, yaitu adalah yang pertama kelenjar minyak atau sering kita sebut sebagai kelenjar sebum, dan yang kedua adalah folikel rambut itu sendiri. Nah, last but not least, di lapisan yang ketiga itu adalah lapisan yang paling penting juga karena mengandung pembuluh darah yang memberikan nutrisi untuk nourish kulit kita, serta jaringan lemak yang memberikan kontur wajah. Oke. Nah, kita kan sudah paham ya untuk struktur kulit. Nah, sedangkan kita pengen tahu nih, ada tipe-tipe jerawat itu ada apa aja ya? Kayaknya banyak ya. Apakah cara penanganannya itu beda-beda gitu ya? Oke, mungkin pertama-tama kita kenali bentuknya dulu ya. Ada beberapa istilah yang kita gunakan dalam mengidentifikasi jerawat terkait bentuknya. Nah, yang pertama adalah mikrokomedo. Nah, mikrokomedo ini relatif sulit untuk diidentifikasi karena tak tampak kasat mata. Kita membutuhkan bantuan dokter untuk mengidentifikasinya karena relatif membutuhkan lup atau kaca pembesar. Nah, kemudian yang kedua adalah komedo itu sendiri. Nah, untuk komedo lebih awam, maksudnya lebih mudah untuk mengidentifikasinya. Kita membagi komedo menjadi 2 tipe, yaitu yang pertama adalah yang whitehead dan juga yang kedua adalah yang blackhead. Nah, untuk blackhead komedo ini yang lebih bersifat belum teroksidasi dan di atasnya tidak tertutupi oleh sel keratin. Nah, ini yang sangat berisiko tinggi menjadi jerawat karena memungkinkan Cutaneobacterium acne ini tumbuh berkolonisasi dan akhirnya terjadi peradangan.
gitu. Iya. Sedangkan untuk komedo yang whitehead itu tertutupi di bagian atasnya tertutupi oleh sel keratin sehingga resikonya lebih kecil untuk berpotensi menjadi jerawat. Tapi pasti tetap masih bisa ya. Betul, masih ada kemungkinannya, namun memang lebih kecil dibandingkan yang blackhead. Nah, kemudian apabila ukuran dari jerawat itu makin besar, tetapi masih di bawah 1 cm, kita menyebutnya sebagai papul. Nah, kadang-kadang kan ada tuh jerawat yang tampak seperti ada nanahnya. Nah, itu adalah papul yang kita sebut pustul karena sudah ada pus ataupun nanah itu, debris-debris dari inflamasi peradangan. Gitu. Hasil dari bakteri Betul, itu ya. hasil-hasil dari litik ataupun proses destruksinya gitu akibat peradangan yang terjadi. Dan yang terakhir yang paling bandel ya anggapannya jerawat yang paling bandel itu adalah nodul karena ukurannya relatif besar, lebih dari 1 cm. Udah solusinya udah beda. Betul, ya. iya. Jadi cara-cara kita mengcounter masing-masing tipe jerawat itu beda-beda. Dan umumnya kita mengklasifikasikan akne berdasarkan derajatnya itu melihat jumlah dari lesinya itu sendiri dan juga tipenya tadi. Apakah sudah nodul atau hanya masih papul gitu. Jadi derajatnya akhirnya kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah akne ringan, kemudian akne sedang dan akne berat. Gitu. Nah, untuk kalau akne ringan itu yang masih bisa OTC ya, over the counter ya. Betul. Yang mungkin yang agak medium sama yang agak berat itu udah kalau berat udah pasti harus langsung ke dokter. Tapi kalau medium mungkin masih bisa kadang dibantu lah istilahnya. Ya. Jadi kalau misalnya untuk derajat berat tentunya tidak bisa sekedar dengan menggunakan over the counter products, skincare products, tapi butuh konsultasi dengan dokter spesialis karena ada kemungkinan membutuhkan terapi minum, obat-obatan minum, antibiotik maupun anti radang yang efektif. Gitu. Iya. Nah, untuk yang over the counter atau day to day yang kita bisa lakukan ya, itu mungkin ada suggestion bahan aktif atau misalnya harus gimana nih supaya kita ini bisa improve dari jerawatnya itu. Oke, jadi kita sekarang mulai fokus day to day treatment untuk akne yang ringan hingga sedang ya, yang bisa diterapkan oleh teman-teman semua. Yang pertama dari segi skin hygiene itu terkait cleansing. Nah, jadi penting sekali untuk memastikan cleansing yang kita gunakan tuh benar-benar mengangkat seluruh debris dari setelah kita beraktivitas seharian di luar, kemudian bekas-bekas kosmetik dan juga mengangkat minyak itu sendiri gitu. Karena minyak itu merupakan cikal bakal nutrisi untuk bakteri ya, untuk menjadi sebuah jerawat. Kemudian debris-debris itu juga apabila kita tidak memastikan kulit kita sudah bersih sebelum resting saat malam hari, maka tidak optimal itu terkait regenerating skin gitu. Makanya itu double cleanse itu kalau di malam hari itu wajib ya istilahnya, karena sunblock kita juga sekarang udah banyak yang waterproof sehingga nggak bisa pakai water based cleanser, butuh cleanser yang lebih kuat istilahnya untuk membersihkan film formingnya ini gitu. Betul sekali. Nah, kemudian setelah memastikan sudah bersih dengan menggunakan double cleanser yang tepat, selanjutnya kita memastikan bahwa eksfoliasinya itu berjalan dengan lancar, yaitu regenerasi dari kulit kita sendiri. Meskipun alamiah terjadi berkisar 30-50 hari tadi, tapi tetap saja alangkah baiknya kita memastikan proses regenerasi itu berjalan dengan baik. Nah, salah satu caranya menggunakan metode eksfoliator. Nah, eksfoliator ini ada yang bersifat physical, ada yang bersifat chemical maupun enzim yang terbaru. Betul sekali. Nah, secara personal sih saya lebih prefer dengan yang physical karena dengan water scrub yang secara rutin sekitar 2-3 kali seminggu itu sudah sangat membantu terkait regenerasi kulit. Namun beberapa orang lebih merasa praktis ketika kita menggunakan chemical. Jadi menurut saya sih iya betul. Itu benar-benar sesuai preference masing-masing. Oke. Nah, kalau di chemical ini kan sebenarnya dipisahkan ya, ada AH dan juga ada BHA ya. Mereka juga cara kerjanya berbeda, di mana yang AH ini bekerjanya di uppernya, kalau yang BHA itu untuk membersihkan hingga pori-pori dalam gitu ya. Gitu. Oke. Nah, sekarang ini juga udah banyaknya maju, sekarang kita udah ada encapsulated BHA yang memang lebih bagus ya terbuktinya kayak gitu. Nah, di mana encapsulated BHA ini kita ada dua ya, kita ada di 2 produk kita, yaitu yang pertama ada di BHA Mousse Cleanser dan juga ada di The Exfoliating Shake. Jadi di mana encapsulated BHA ini memiliki peran penting di BHA Mousse Cleanser karena kulit kita itu kan bersifat negative charge ya dok ya. Nah,
Sedangkan enkapsulasinya itu bersifat positive charge sehingga bisa menempel seperti magnet. Jadi BHA yang menempel di dalam kulit itu jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan BHA yang tidak ditreatmentkan kayak gitu. Dan juga dari sini juga ada beberapa keuntungan kalau misalnya kita pakai enkapsulasi ya, karena yang pertama pasti ada slow release-nya, lalu yang kedua juga pH kulit itu terjaga di pH 4,5 hingga 5,5. Jadi nggak langsung asam gitu, terdisrupt gitu. Ya, not to mention juga efeknya ya, bahwa karena dia slow release otomatis dia long lasting juga dibandingkan tipe BHA yang standar ya. I see, oke. Nah, setelah dari cleanser harus milih yang tepat, kita juga harus pakai exfoliator yang bagus atau cocok lah. Itu apa ada step-step lainnya? Ya, selanjutnya kita juga memastikan bahwa kulit kita harus terhidrasi ya. Karena dengan memastikan terhidrasi, umumnya kita mencegah tertumpuknya sebum dan juga terbentuknya komedos tadi, mikrokomedos. Nah, untuk moisturizer yang direkomendasikan saat ini dapat menggunakan ceramide maupun lanolin sebagai moisturizer yang dapat kita pakai sehari-hari. Yang pokoknya lengkap ya, ada fatty acidnya, ada kolesterolnya dan juga ada ceramide-nya. Itu untuk supaya kalau kulit itu termoisturize dengan baik atau ternutrisi juga dengan baik, maka skin barrier kita itu bisa menjaga sebagai defense system kita. Kita tahu sendiri bahwa kulit ini adalah sebenarnya kan defense system nomor satu ya, paling luar ya. Sekali. Gitu. Oke. Nah, terakhir nih dok, jerawat itu juga terbantu ya harusnya dengan konsep microbiome itu gitu ya. Betul sekali. Jadi konsep microbiome ini termasuk novel ya, baru. Nah, microbiome itu sebelumnya dikenal di saluran cerna. Namun saat ini microbiome itu sebenarnya terdapat di seluruh tubuh kita gitu, termasuk area wajah. Microbiome yang dimaksud adalah keseimbangan antara bakteri-bakteri baik, yaitu flora normal, terhadap bakteri-bakteri jahat yang patologis yang menyebabkan salah satunya yaitu Corynebacterium acne yang menyebabkan jerawat. Nah, microbiome ini memang relatif baru tetapi konsepnya sangat promising. Jadi pentingnya menjaga balance antara bakteri-bakteri flora normal dengan yang jahat. Karena kita nggak bisa dipungkiri bahwa ketika kita menjaga bakteri-bakteri baik dalam jumlah yang cukup dan memeliharanya, maka otomatis bakteri jahat itu akan tersupresi atau tertekan jumlahnya. Gitu. Jadi balance ya. Betul. Nggak bisa salah satu lebih tinggi gitu. Nah, sulit untuk mengharapkan kita dapat mengeradikasi langsung bakteri-bakteri jahat maupun bakteri sama sekali gitu. Jadi perlu kita clarify bahwa ada miskonsepsi nih, kebanyakan merasa bahwa penting untuk menghilangkan bakteri-bakteri yang ada di wajah, bahwa wajah kita tuh steril, bersih sepenuhnya. Tapi sebenarnya itu kurang tepat gitu. Akan lebih baik ketika kita menjaga balance antara bakteri flora normal dan berusaha mensupresi bakteri-bakteri jahat tersebut. Nah, ini tadi semua adalah solusi-solusi yang kita bisa infokan lah istilahnya untuk tipe jerawat yang ringan hingga medium ya. Tetapi kalau hingga medium ke arah yang berat, itu kita sangat menganjurkan untuk bisa datang ke dokter spesialis karena cara penanganannya yang tadi sudah diinfokan sudah berbeda, butuh penanganan khusus, tetapi bisa dibantu oleh day to day yang kita sudah deliver itu. Nah, jadinya kita udah belajar tentang struktur kulit, tipe-tipe jerawat dan juga solusi-solusinya dan juga pencegahannya gimana termasuk. Nah, sekarang kalian bisa follow dan juga subscribe untuk YouTube channel kita untuk mendengarkan next episode of Speak. Nah, see you on next episode. Bye-bye.